Halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan membahas tentang menjalin kedekatan anak dengan orang tua yang bekerja. Sebelumnya saya mempunyai cerita, jadi kemarin-kemarin tuh sempat Musa tidak mau dipegang oleh babanya. Disentuh tangannya saja dia marah. Bangun tidur, ketika babanya ada dia tidak mau melihat babanya. Ketika pulang kerja dia tidak menyambutnya. Jadi dia seperti membenci babanya. Sampai kami kebingungan, kira-kira apa yang terjadi sampai dia melakukan hal seperti itu? Setelah kami mencari tahu, usut punya usut, ternyata ketika bangun tidur di hari libur, dia merasa senang babanya ada ketika dia membuka mata. Ketika baba libur, dia akan sangat bahagia. Seperti biasa aja, tidak terjadi apa-apa. Tetapi keesokan harinya ketika babanya tidak ada saat dia membuka mata, maka akan seharian pula dia tidak mau melihat babanya. Dari situ kami sadar ternyata dia lagi protes parents karena babanya akhir-akhir ini sangat sibuk. Jadi mungkin dia merasa tidak suka ketika babanya tidak ada di dekatnya. Jadi pada saat itu babanya sibuk kerja. Pagi-pagi babanya berangkat, ketika dia bangun babanya udah nggak ada. Pulang babanya ke rumah, nah babanya pun sibuk dengan handphonenya karena pekerjaannya sebagian besar juga ada di handphonenya. Jadi ketika dia ngajak ngobrol, babanya lebih fokus pada handphonenya. Dia cari perhatian, babanya masih sibuk. Nah dari situ mungkin dia merasa tidak suka. Sampai-sampai dia menjadi sangat lengket sama saya, tidak mau ditinggalkan sama sekali. Jadi dia tuh kebiasaan kalau habis adzan subuh itu terbangun. Nah kalau pas adzan subuh kan babanya masih ada tuh. Nah saya biasanya lagi di kamar mandi. Ketika dia bangun tidak ada saya, padahal ada babanya. Dia sama sekali tidak mau dipegang. Dia menjerit-jerit memanggil saya sampai babanya kebingungan karena sama sekali tidak mau disentuh. Dari situlah baru saya bicara kepada babanya. Mungkin babanya masih belum sadar bahwa anaknya itu sangat butuh perhatian, waktunya yang berkualitas. Saya bicarakan baik-baik kenapa Musa sampai seperti itu. Karena saya juga sempat bertanya pada Musa, kenapa kamu kayak gitu sama baba? Kenapa nggak mau dipegang sama baba? Karena Bang Musa nggak suka baba kerja, katanya. Emang kalau baba kerja kenapa? Karena Abang Musa jadi nggak bisa main sama baba. Abang Musa sebel. Nah, dari situlah, oke, berarti bener nih dugaan saya. Dia protes, pengen waktu berkualitas sama babanya, sedangkan babanya pada saat itu tidak punya. Makanya saya langsung sampaikan kepada suami saya. Setelah saya menyampaikan kepada babanya Musa, beliau sangat sedih dan tersadar, oh mungkin betul. Karena waktunya berkurang, jadi Musa protes, sama sekali disentuh pun tidak mau. Dilihat aja matanya, dia pasti marah. Dipanggil, dia nggak jawab. Jawabannya kayak begitu. Nah, maka dari itu kami lakukan beberapa hal untuk mengembalikan kepercayaan Musa terhadap babanya. Yang pertama, ketika parents pulang kerja, pasti parents merasa capek, ya kan, penat. Nah, ketika pulang itu jangan langsung bermain dengan anak. Temui anak dulu, lalu meminta izin kepada anak. Bilang, "Nah, baba atau mama atau papa minta waktu 30 menit sampai 1 jam. Mama atau papa mau mandi dulu. Nanti kalau mama dan papa sudah mandi, sudah istirahat, kita main bareng ya." Nah, seperti itu. Jadi minta izin kepada anak, 30 menit sampai 1 jam istirahat, setelah itu kita main bersama. Anak insya Allah pasti mengerti apabila kita menyampaikannya dengan baik-baik.
Kenapa kita harus istirahat terlebih dahulu? Karena biasanya dalam keadaan lelah kita akan lebih sensitif. Ketika anak melakukan satu kesalahan, takutnya parents memarahi anak parents yang membuat mereka kecewa. Jika itu secara terus-menerus terjadi, maka anak parents akan menganggap bahwa parents tidak ramah terhadap mereka. Selanjutnya, berikan waktu yang berkualitas meskipun hanya 1 jam saja. Jadi ketika sedang membersamai anak, hindarkan atau singkirkan yang namanya handphone. Jangan sampai ketika anak kita mengajak bicara, kita tetap fokus pada handphone. Ini terjadi pada anak saya. Dan dia merasa tidak suka jika dia tidak diperhatikan. Maka dia akan terus berulah dan memanggil-manggil babanya sampai babanya mau noleh. Jika kedua orang tua sama-sama bekerja, maka atur waktu kapan saatnya mengurus anak secara bersama-sama. Buat jadwal antara ayah dan bunda. Yang berikutnya adalah berikan perhatian. Karena perhatian orang tua adalah hadiah terindah dan paling disenangi anak-anak, bukanlah mainan. Kenapa? Karena anak-anak ada masa bosannya ketika mereka mempunyai mainan. Sedangkan bersama orang tua, bermain dengan orang tua, tidak pernah ada bosannya. Karena mainan semahal apapun tidak dapat menggantikan kebersamaan antara orang tua dengan anak. Nah, itulah hal-hal yang kami lakukan. Ini juga mungkin pengaruh ya, biasanya kan sebelum masa pandemi itu adalah seminggu sekali kita jalan-jalan. Nah sekarang kan sama sekali tidak ada jalan-jalan keluar. Saya bukannya takut atau apa membawa anak keluar, tapi saya khawatir saja. Yang namanya anak dibawa keluar itu tidak bisa menahan antusiasnya. Kita orang dewasa bisa nahan tangan kita buat nggak pegang ini, pegang itu. Sedangkan anak-anak kan tidak seperti itu. Nah, setelah babanya mulai memperbaiki pola, meskipun beliau sibuk, tapi beliau selalu minta izin sama anaknya. Baba mau pergi ke sini boleh nggak? Baba pulangnya telat. Jadi anak juga suka nelpon, "Bang, di mana? Pulang cepet." Nah, tapi ketika itu suruh pulang cepet, iya sebentar lagi. Waktunya lama. Sebentar laginya itu lama, bisa 1 jam minimal. Nah itu mungkin membuat anak juga kesal karena dia terus bertanya di rumah, "Baba kok nggak pulang-pulang? Baba kok nggak pulang-pulang? Kok lama sih?" Nah ketika babanya pulang, itu dia tidak menyambut karena mungkin saking kesel. Jadi dia cuek bebek, marah, tidak mau disentuh, tidak mau dilihat sama sekali. Nah karena baba juga cepat berubah, alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Meskipun ada masih sedikit-sedikit juteknya, tapi sudah lebih baik dari sebelumnya, jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika sudah pulang, terus babanya mau pergi lagi, baba boleh pergi, boleh. Diizinkan pergi sama anaknya, dan ketika babanya pulang lagi, anaknya nggak bete lagi, karena memang sudah ada komunikasi sebelumnya. Oke parents, sekian informasi dan tips yang sudah kami lakukan. Semoga bisa bermanfaat untuk parents di rumah, agar ketika parents bekerja masih tetap bisa dekat dengan anak parents. So, jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share ke media sosial parents. Serta parents yang belum subscribe, segera subscribe ya, agar channel ini dapat terus berkembang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.